Assalamualaikum, hai semuanya. Ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Fenri Diary. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah. Amin. Alhamdulillah, aku kembali share lagi aktivitas aku. Jadi kali ini aku itu mau membagi aktivitas aku ketika menjelang berbuka puasa ya. Nah, ini diawali aku tuh mau masak nasi karena kebetulan nasiku tuh udah habis ya. Jadi daripada nanti pas buka puasa nggak ada nasi, jadi mendingan aku masak nasi duluan, setelah itu baru aku masak. Nah, ini aku taruh di sini. Tempo hari ada yang nanya ya gimana cara buka rice cookernya. Ini bisa digeser ke depan gitu ya, jadi bisa dibuka gitu teman-teman. Oke, ini aku lap-lap dulu rice cookernya, setelah itu baru aku nyalakan. Lagi pada ngapain nih teman-teman yang nonton video aku? Aku doain ya, semoga aktivitasnya berjalan lancar sesuai yang diinginkan dan aku temani ya dari sini aktivitasnya. Tetap semangat ya meskipun sedang berpuasa. Aku sekalian aja ucapin selamat berpuasa ya. Semoga ibadahnya berjalan lancar dan lebih khusyuk lagi ya. Dan semoga sehat-sehat selalu. Amin. Nah, ini aku tuh mau masak sayur asem karena kebetulan ada stok sayur asem ya di kulkas. Jadi daripada keburu layu atau rusak, jadi aku masak aja sekalian sekarang. Karena ini sebetulnya belanjaan aku sekitar 2 minggu yang lalu sayur asemnya. Jadi aku mau masaknya sekarang aja ya. Dan kebetulan aku lagi kepingin sayur asem. Nah, itu tadi aku lagi cuci-cuci daunnya. Jadi singkat cerita, ini tuh pokoknya sudah aku cuci semua untuk sayur-sayurannya. Nah, ini ketika semuanya sudah aku siapkan, aku taruh kulkas dulu. Karena kan masih jauh dari buka puasa ya. Jadi nanti pas menjelang buka puasa baru aku cemplung-cemplung gitu. Nah, ini di luar tuh anak aku lagi main sama ayahnya dan ini kebetulan kedatangan paket ya untuk bajunya anak aku, tapi nanti aku bukanya di video terpisah ya, teman-teman. Nah, ini langsung aja aku tuh mau masak sayur asemnya. Jadi aku memasaknya di panci kaca ini ya, yang tempo hari dikasih sama Mami Rais Mirna. Jadi ini aku mau coba karena kan sebelumnya aku tuh belum pernah punya panci kaca. Aku mau tahu gimana sih apa bisa masak pakai panci kaca ini ya. Tempo hari juga ada yang nanya panci kacanya itu apa kuat dimasak di atas api gitu. Jadi ini kuat ya teman-teman. Oke, nih di tungku sebelahnya aku tuh mau goreng ayam. Jadi aku tuh ketika itu berbuka puasa tuh sama sayur asem, ayam, terus kemudian ada tahu tempe kalau nggak salah ya teman-teman. Ini aku cemplung-cemplung dulu ya untuk apa ini belinjo sama yang agak keras tuh apa ya namanya, kok lupa ya. Oke, pokoknya segala macem sayur asem ya, tapi di sini sayangnya aku nggak ada kacang. Dan ini karena aku tuh mau gercep dan aku tuh mager untuk bikin bumbunya. Jadi kebetulan aku kan punya bumbu racik sayur asem. Jadi ya udahlah aku pakai bumbu racik sayur asem aja. Nah, ini aku baru masukin apa ini melinjonya ya teman-teman. Aku tuh suka teman-teman sama melinjo. Dan kebetulan Pak Su itu juga pesen soto Padang gitu loh teman-teman, pakai GoFood, soto Padang sama mie Padang gitu, mie goreng Padang. Terus kemudian aku juga masak sayur asem sama ayam goreng. Jadi menunya tuh nggak nyambung, ya nggak apa-apa ya. Disambung-sambungin aja. Nah, ini aku lagi balik ayamnya. Itu untuk panci kacanya aku tutup gitu ya teman-teman. Aku tuh juga agak deg-degan sih aku tutup tuh nanti apa nggak meledak gitu. Mungkin karena aku tuh belum pernah ya masak di panci kaca. Terus kemudian aku lihat ditutup panci kacanya tuh ada lubang gitu loh. Jadi mungkin uapnya tuh keluarnya dari situ gitu ya teman-teman. Jadi nggak menumpuk di dalam. Jadi misal ada yang mau samaan gitu ya panci kacanya bisa DM aja ya ke aku. Jadi nanti aku kasih linknya gitu. Nah, ini kalian pada masih puasa nggak sih? Kan kadang-kadang kalau perempuan itu ada halangannya ya. Dan alhamdulillah aku masih ya teman-teman. Oke, ini aku masukin bumbu raciknya. Nah, ini bumbu racik sayur asemnya. Ini tuh nggak aku masukin semua ya, takut nanti tiba-tiba rasanya tuh terlalu tajam. Jadi aku masukin separohnya aja. Karena ini kan sayur asemnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Dan di sini tuh kayak kurang lengkap, kayak kacang itu nggak ada ya. Terus kemudian kacang panjangnya tuh udah agak eh,
layu gitu, jadi nggak aku sertakan. Oh ya, ini buat baju yang aku pakai OOTD-nya atau dasternya. Ini juga aku kasih nanti linknya ya teman-teman di kolom deskripsi. Mungkin ada juga yang lagi cari daster. Oke, ini aku lagi aduk-aduk untuk sayur asemnya. Tadi kan udah masuk bumbu, sekarang aku kasih garam aja. Aku takutnya tuh belum terasa asin dikit, jadi aku tambahin garam. Jadi aku tuh kalau masak itu seringnya itu kayak kurang garam gitu loh teman-teman. Padahal tuh udah aku kasih banyak garamnya, tapi selalu kurang gitu loh. Jadi nanti setelah selesai semua, pas aku makan kurang garam, baru aku kasih garam lagi gitu. Oke, tadi daun-daunannya udah masuk, jadi ini aku masak sebentar aja, setelah itu baru aku matikan. Tapi ini aku sambil-sambil aja ya, aku sambil cuci-cuci yang di wastafel. Jadi nanti pas aku udah selesai semua, ini yang di wastafel juga udah bersih gitu ya teman-teman. Nah ini aku tuh sukanya kalau masak di panci kaca itu kelihatan gitu ya dalamnya. Makasih ya buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku. Terima kasih banyak. Semoga Allah ya yang membalas kebaikan kalian semua. Buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channelku ini, yang baru kenal, aku ucapkan selamat datang ya. Salam kenal, aku Gita, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini YouTube channelnya itu berisi tentang rutinitas aku ya sehari-hari di rumah sebagai ibu rumah tangga. Ada kalanya aku juga videokan ya jika aku beraktivitas di luar rumah. Kalian juga bisa ya untuk dukung YouTube channelku ini dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan ya jika aku ada upload video baru. Terima kasih. Aku ngerasa puasa tahun ini tuh kayak nggak kerasa gitu loh teman-teman. Ada yang samaan nggak sih? Jadi beda gitu loh sama tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini tuh kayak hawanya tuh dingin gitu ya, sejuk, jadi nggak panas, Masya Allah. Oke, ini aku untuk cuci piring udah selesai. Nah ini aku mau aduk saya lagi, kemudian baru aku matikan untuk kompornya. Dan ini mohon maaf ya, aku tuh dubbingnya tuh di ruang tamu. Sekitar setelah subuhan gitu ya teman-teman, aku dubbing. Dan anak aku alhamdulillahnya sudah tidur lagi ya. Jadi pas sahur tuh anak aku tuh ikut bangun. Terus setelah subuhan dia mulai ngantuk lagi ya. Dan aku sempetin aja dubbing. Nah ini aku tuh mau bikin minuman seger. Aku tuh mau pakai sirup marjan yang leci. Kan kemarin aku beli 2 ya, rasa melon sama rasa leci. Nah ini aku mau bikin yang rasa leci. Ini bikin sama nata de coco gitu ya teman-teman. Kemarin aku tuh beli nata de coconya yang ukuran kecil gini. Karena aku mau cari yang ukurannya agak gede tuh nggak ada ya. Jadi nanti aku kasih Yakult juga sama air es. Sebetulnya ada es batu, cuman aku pakai air es aja deh gitu. Nah aku tuh juga kepingin bikin kolak sebetulnya, cuman gula jawanya tuh belum ada. Karena sampai hari ini pun aku tuh belum beli gula jawa teman-teman. Nah ini aku lagi nuang sirupnya, pakai sirup leci dan itu seger banget ya teman-teman. Dan sebetulnya di kulkas tuh ada es krim, cuman anak aku tuh lagi batuk pilek, jadi aku tuh takut anak aku tuh minta gitu ya. Jadi aku pakai sirup ini aja. Terus aku bilang ke anak aku kalau ini sirupnya tuh untuk orang dewasa, anak kecil tuh nggak boleh minum dulu. Jadi tunggu kalau udah besar. Nah ini aku kasih Yakult. Dan ini tuh sekitar jam berapa ya? Sekitar jam setengah 6-an gitu loh teman-teman. Kalau di sini itu buka puasanya tuh sekitar jam 6 lebih 20-an. Jam 6 lebih 25 apa jam 6 lebih 20 gitu loh teman-teman. Nah ini aku masukin juga nata de coconya. Oh ya, menurut ke teman-teman yang nonton ini, gimana cara dubbing aku, kecepatan atau kelambatan, atau mungkin harus ada yang diperbaiki atau diubah, bisa tulis ya di kolom komentar. Mungkin bisa jadi masukan buat aku. Kalau misalkan terlalu sulit, mungkin ya aku pelan-pelan gitu ya memperbaikinya. Tapi kalau misalkan aku bisa memperbaiki, aku akan perbaiki. Terima kasih ya. Nah ini udah datang pesanannya Pak Su ya, mie goreng Padang sama soto Padang. Ini tadinya mau aku pindah ke wadah, tapi nggak jadi ya untuk mie gorengnya. Jadi yang aku pindah itu cuma soto Padangnya. Nah ini kerupuknya nih tadinya aku mau campur sama kuahnya, tapi aku teringat ya kalau Pak Su tuh nggak suka kerupuk dicampur kuah.
Kalau aku suka-suka aja. Jadi ini aku pindahin dulu kerupuknya ke wadah itu, baru aku campur yang lainnya di mangkok gitu ya teman-teman. Nah ini tempo hari itu aku pernah bikin sendiri soto Padang, tapi memang agak ribet ya karena kan aku harus goreng dulu empal, terus kemudian bikin perkedel, bikin mihun gitu ya. Nanti deh mudah-mudahan aku bisa ada waktu lagi, aku mau bikin soto Padang sendiri. Nah ini aku tuang dulu ya kuahnya ke sini. Nah ini aku buang sampah dulu. Alhamdulillah nih untuk menunya udah ini ya, udah aku taruh di meja. Sayur asem, ayam goreng, soto Padang sama mie goreng Padang. Aku nggak bikin sambal ya teman-teman. Jadi ketika itu aku tuh kayak males banget untuk bikin sambal, padahal aku juga kepingin. Dan aku kirain di soto Padangnya tuh ada sambelnya, ternyata nggak ada. Oke, sepertinya sampai sini dulu video dari aku. Semoga menghibur ya, semoga bisa menemani hari-hari kalian dan ada segi positifnya. Kalau ada hal yang negatifnya nggak usah ditiru ya. Dan kalau ada perkataan aku atau perilaku aku yang kurang sopan selama di video, mohon maaf ya karena aku cuma manusia biasa. Dan semoga kita masih bisa lagi ketemu di next video. Dan ini yang nampak di video, alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa. Jadi aku sama Pak Su mau berbuka puasa dulu ya. Dan kita berbuka puasanya tuh di kamar karena sama anak aku tuh disuruh masuk kamar semua. Jadi kita makannya di kamar ya. Jadi sampai sini dulu aja ya videonya. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum, dadah.